Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Minggu 26 Januari 2025. Sari berita penting. Diduga gunakan sertifikat palsu dan serobot tanah warga Direktur PT KBPC di polisi. Berita kedua. Diduga konsleting listrik rumah warga di Perintis Unit 1 Perintis Jaya ludes terbakar. Berita ketiga. BKSDA Sumatera Barat tindak tegas pendaki ilegal Gunung Marapi. Berita selengkapnya. Kepolisian daerah Jambi menemukan indikasi kuat dugaan penyerobotan lahan yang diotaki oleh Haji Syamsuddin Ibrahim, bos perusahaan tambang batubara PT Karya Bunga Pantai Ceria PT KBPC di Kabupaten Bungo, diduga menggunakan sertifikat tanah palsu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Komisaris Besar Andri Ananta Yudhistira menegaskan fakta tersebut kepada media di Mapolda Jambi Jumat 10 Januari 2025. Menurut Andri Ananta, berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan penyidik selama penyidikan, ditemukan bukti dokumen sertifikat tanah hak milik SHM yang diklaim milik PT KBPC diduga kuat adalah bodong. Dokumen SHM PT KBPC tidak terdaftar terregistrasi di wilayah Kabupaten Bungo, melainkan tercatat di wilayah Kabupaten Tebo atas nama orang lain, bukan atas nama sebagaimana tercantum. Bukan lahan seluas 6,1 hektar yang hingga kini masih dikuasai Syamsuddin untuk alokasi penumpukan sementara stokpil batubara di wilayah Benit, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Sudah kita naikkan ke penyidikan. Dugaan pemalsuan dokumen itu sudah dapat kita buktikan. Kasus ini juga sudah disampaikan ke rekan-rekan di Satgas Mafia Tanah untuk cepat dituntaskan karena korbannya adalah masyarakat, tegas Andri. Kasus penyerobotan yang menyeret nama Haji Syamsuddin yang dikenal sebagai juragan berduit dan berpengaruh di Kabupaten Bungo sebenarnya sudah bergulir semenjak Desember 2020. Pihak KBPC dan masyarakat yang bersengketa saling lapor ke Polres Bungo. Namun kasus tersebut dihentikan karena pihak Polres Bungo mencoba mencari cara lain untuk menyelesaikannya. Sementara lahan yang disengketakan masih dikuasai oleh pihak KBPC. Tidak mau hak mereka hilang begitu saja. Kasus penyerobotan lahan oleh PT KBPC Mei 2024 lalu kembali dilaporkan oleh seorang warga bernama Heri Haryanto langsung ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi dengan terlapor yang sama, yakni Direktur PT KBPC Haji Syamsuddin. Laporan tersebut direspon cepat dan naik ke penyidikan. Hasil penyidikan menemukan bukti sertifikat hak milik yang digunakan Haji Syamsuddin untuk stokpil batubara di PT KBPC adalah palsu. Sementara dokumen sertifikat hak milik SHM dari pihak masyarakat asli dan terdaftar legal untuk lokasi lahan yang disengketakan. Kami telah berkoordinasi dan bekerja sama serta melakukan identifikasi terhadap surat SHM yang dimiliki kedua belah pihak. Untuk masyarakat ada 3 SHM dan ketiga SHM itu terdaftar asli di Kabupaten Bungo. Sedangkan SHM milik PT KBPC tidak terdaftar di Kabupaten Bungo. Dari penelusuran warga asal tanah, SHM PT KBPC terdaftar di Kabupaten Tebo atas nama Yusuf dengan luasan 324 meter persegi, bukan 6,1 hektar yang diklaim milik PT KBPC, bungkasnya. Sumber berita Jambar Pos. Berita kedua. Musibah menimpa Riko, rumahnya ludes hangus terbakar rata dengan tanah di Jalan 27
Unit 1 Desa Perintis Jaya, Kecamatan Riubujang, Kabupaten Tebo. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 12:09 waktu Indonesia Barat. Menerima laporan dari warga perihal kejadian kebakaran, Komandan Pos Pemadam Kebakaran Damkar dan Penyelamatan Kecamatan Riubujang segera menurunkan 1 unit mobil damkar dan 3 regu personil menuju ke lokasi tempat kejadian peristiwa TKP kebakaran di Desa Perintis Jaya untuk memadamkan kobaran api yang membakar rumah warga, mengingat rumah milik Rido terbuat dari bahan kayu dan papan, maka si jago merah secepatnya melahap habis rumah Rido rata dengan tanah. Personil damkar sampai di TKP kebakaran langsung berjibaku memadamkan api. Tak lama kemudian api dan puing-puing kebakaran bisa didinginkan oleh personil damkar. Komandan Regu 2 Novi Rahman dikonfirmasi media menyebutkan pihaknya membenarkan menurunkan 1 unit mobil pemadam dan 1 regu dengan 3 personil untuk memadamkan kobaran api yang membakar rumah Rido warga desa unit 1 Desa Perintis Jaya. Diduga titik api berasal akibat terjadinya hubungan arus pendek atau konsleting listrik. Kerugian material ditaksir mencapai 25 juta rupiah dan dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, terang dan Ru 2 Novi Rahman. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, beberapa waktu lalu sejumlah pendaki terlihat berfoto-foto di puncak Gunung Merapi. Aksi ini menuai sorotan karena pendakian Gunung Merapi masih ditutup akibat aktivitas erupsi yang masih berlangsung. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat memanggil para pendaki untuk memberikan klarifikasi. Sempat viral di media sosial beberapa hari lalu mengakui kesalahan yang kami lakukan karena telah melakukan pendakian secara ilegal di Gunung Merapi. Pada kesempatan ini, kami meminta maaf kepada BKSDA Sumbar, masyarakat, pecinta alam, serta pendaki gunung dan pihak terkait, serta menyesali perbuatan yang telah kami lakukan. Atas tindakan perbuatan kami mendaki Gunung Merapi pada saat jalur pendakian ditutup, kami menyadari bahwa tindakan kami telah melanggar peraturan yang berlaku serta berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang menyatakan, saya Sastra Purnama Putra. Saya Rahmat Fadil. Saya Fatih Sofia. Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, 3 dari 9 pendaki yang nekat mendaki Gunung Merapi telah memenuhi panggilan klarifikasi di kantor BKSDA Sumatera Barat. Ketiga pendaki tersebut mengakui kesalahan mereka dan menyampaikan permohonan maaf serta tertulis maupun lisan. Mereka juga menandatangani berita acara setelah dimintai keterangan. Kepala Balai BKSDA Sumatera Barat Lugi Hartanto menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu klarifikasi dari pendaki lainnya. Dikarenakan hari libur, para pendaki lainnya ditunggu klarifikasinya di hari kerja, yaitu Kamis dan Jumat pekan depan, ujarnya. BKSDA Sumatera Barat mengambil tindakan tegas ini sebagai upaya memberikan efek jera bagi para pendaki lainnya yang nekat. Lebih lanjut, Lugi Hartanto menegaskan bahwa pihaknya akan bersurat ke Taman Nasional dan Balai KSDA seluruh Indonesia untuk memblacklist nama pendaki yang tidak menanggapi permintaan klarifikasi. Apabila tidak menanggapi tanpa konfirmasi lagi, kami akan bersurat ke Taman Nasional dan Balai KSDA seluruh Indonesia untuk memblacklist para pendaki tersebut untuk menaiki sejumlah gunung-gunung yang berada di bawah pengelolaannya, tegasnya. BKSD Sumatera Barat juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pemantauan aktivitas pendakian. Perlu ditegaskan kembali bahwa pendakian Gunung Merapi masih ditutup untuk umum demi keselamatan para pendaki itu sendiri, mengingat aktivitas vulkanik gunung tersebut masih berpotensi menimbulkan bahaya alias masih meletus. Tindakan nekat pendaki gunung yang diduga ditutup tidak hanya membahayakan diri sendiri,
tetapi juga berpotensi menyulitkan tim SAR jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya kejadian ini, BKSDA Sumatera Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pendaki, untuk selalu mematuhi peraturan dan imbauan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang demi keselamatan bersama. Sumber berita Padang Kita. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.